Pada kesempatan ini, marilah kita menyimak pesan-pesan leluhur yang menggambarkan keadaan zaman di bumi Nusantara tertuang dalam Serat Kolotido. Serat Kolotido merupakan karya sastra berbahasa Jawa yang ditulis oleh beliau Raden Hangabei Ronggowasito. Ronggowasito telah menggambarkan situasi bangsa Nusantara memasuki zaman edan yang tertuang dalam Serat Kolotido bait ke-7. Hal itu dapat menjadi pedoman bagi generasi penerus agar senantiasa ingat serta waspada bahwa suatu masa akan datang di bumi Nusantara yang masyarakatnya mengalami cobaan, banyak kesulitan dalam menjalani kehidupan di puncak zaman edan. Digambarkan pada Serat Kolotido, walau pemimpinnya berniat sungguh-sungguh untuk mensejahterakan rakyat, namun belum bisa terwujud karena memang pada zaman edan penuh cobaan serta gangguan baik dari alam juga makhluk manusia. Dan berikut ini kami sampaikan petikan terjemahan beberapa bait dari Serat Kolotido yang diperoleh dari berbagai sumber. Pada bait pertama digambarkan bahwa keadaan kehidupan nampak semakin suram. Serat Kolotido bait ke-1 artinya, sekarang derajat negara nampak telah suram. Pelaksanaan undang-undang sudah rusak karena tanpa adanya teladan. Kini sang pujangga hatinya diliputi rasa sedih, prihatin, tampak jelas kehina-dinaannya, amat suram tanda-tanda kehidupan akibat kesukaran duniawi bertubi-tubi kebanjiran bencana. Bait kedua artinya, raja yang tengah berkuasa adalah raja utama. Perdana menterinya pun seorang yang terpilih. Para menteri juga bercita-cita mensejahterakan rakyat. Pegawai aparatnya pun baik-baik. Meski demikian, tidak menjadi penolak atas zaman terkutuk ini. Justru malah keadaan semakin menjadi-jadi. Berbagai rintangan yang mengganggu, berbeda-beda perbuatan angkara orang seluruh negara. Bait ketiga
Daripada menangis sedih, bangkitlah, wahai sang pujangga. Meski diliputi penuh duka cita mendapatkan rasa malu atas berbagai fitnahan orang. Mereka yang mendekatimu, bergaul, menghibur, seolah membuat enak hatimu, padahal bermaksud memperoleh keuntungan, sehingga merusak cita-cita luhur karena tanpa kehati-hatianmu. Bait keempat. Atas dasar tersiar berbagai berita, kabar angin yang berujar munafik, sang pujangga hendak diangkat menjadi pemuka, pada akhirnya malah berada di belakang. Jika dipikir secara benar, apa manfaatnya berada di muka? Menanam benih-benih kesalahan, disirami dengan air kelupaan, bila tumbuh berkembang akan menjadikan kesusahan. Bait kelima. Menurut buku Paniti Sastra, memberi ajaran dan peringatan di dalam zaman yang penuh bencana bahwa orang berjiwa bijak justru kalah dan berada di belakang. Demikianlah apabila mau memperhatikan tanda-tanda zaman. Apakah gunanya kita percaya pada berita-berita kosong? Justru terasa semakin menyakitkan hati. Lebih baik menulis cerita-cerita kuno. Bait keenam. Hal itu dapat digunakan sebagai teladan untuk membandingkan hal buruk dan baik. Tentunya banyak juga perilaku-perilaku yang menjadi contoh tentang masalah-masalah kehidupan, hingga akhirnya ditemukannya keadaan tawakal. Menyadari akan ketentuan takdir Tuhan, bagaimana hal ini menjadi keanehan? Serat Kolotido selengkapnya adalah berjumlah 12 bait. Namun yang sangat terkenal yaitu bait ke-7 mengenai adanya zaman edan. Amenangi zaman edan, iwuh kaya ing pambudi. Melu edan ora tekan, yen tan melu anglakoni, boyo kaduman milik. Kaliren wekasanipun, ndilalah kersane ngalah, bekja bekjaning kang lali, luwih bekja kang eling lawan waspada. Menghadapi zaman edan, keadaan menjadi serba sulit. Turut serta edan tidak tahan apabila
tidak turut serta melakukan, tidak mendapatkan bagian, akhirnya menderita kelaparan. Sudah menjadi kehendak Tuhan. Betapapun bahagianya orang yang lupa, lebih berbahagia mereka yang sadar serta waspada. Demikianlah tentang Serat Kolotido bait ke-1 hingga 7 yang menggambarkan situasi bumi Nuswantara. Semoga menemukan hikmah. Amin.